dengan NIM akhir 1065. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Tali dengan NIM akhir 1065. Oke, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan materi tandu yang nantinya kita akan menjelaskan dulu materinya, kemudian kita akan langsung mengajak anak-anak untuk praktek membuat bagaimana cara pembuatan tandu tersebut. Oke, langsung saja. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai apa sih itu tandu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pengertian tandu akan dipaparkan oleh Ibu Arini. Oke, pada Ibu Arini silakan dijelaskan apa itu tandu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian tandu. Nah, tandu itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman atau ke tempat rujukan seperti misalnya ke rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari tandu tersebut. Oke, untuk tujuan akan dijelaskan oleh Ibu Eka. Untuk Ibu Eka silakan dijelaskan. Baik anak-anak, jadi adapun tujuan dari tandu yaitu salah satunya yang pertama untuk mengevakuasi korban kecelakaan atau orang sakit. Jadi tandu ini dapat digunakan untuk memudahkan untuk mengangkat orang yang lagi mengalami cedera. Nah, yang kedua yaitu membantu pemberian pertolongan pertama. Dan yang ketiga untuk memudahkan transportasi ke tempat perawatan, meningkatkan kenyamanan korban dan membantu penyelamatan di medan sulit. Seperti jika terdapat suatu korban di sebuah hutan ataupun dimanapun, tandu ini dapat memudahkan untuk mengevakuasi korban. Oke, next. Setelah kita mengetahui apa sih itu tujuan dari tandu, nah di sini ada manfaat dari penggunaan tandu. Nah, anak-anak sekalian perlu kita ketahui bahwa manfaat dari tandu itu adalah memudahkan kita dalam kegiatan atau evakuasi dalam penolongan orang yang sedang terkena bencana atau musibah. Kemudian kita bisa memberikan sebuah rasa nyaman terhadap manfaatan tersebut. Dari halnya kita kan awalnya menolong orang yang sedang kesusahan atau kena bencana. Nah, di mana kita menggunakan tandu tersebut agar bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan rasa nyaman kepada orang yang sedang kesusahan atau kesakitan tersebut. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam tandu. Nah, anak-anak sekalian perlu kita ketahui bahwa macam-macam tandu itu berbagai macam anak-anak. Ada tandu spinal, tandu vakum, tandu keranjang, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang pertama itu ada tandu spinal. Nah, tandu spinal ini kita akan bisa gunakan untuk mengevakuasi korban yang dimana itu korban tersebut mengalami cedera patah tulang seperti itu. Kemudian ada tandu vakum. Nah, tandu vakum ini bisa kita gunakan untuk mengevakuasi korban yang berada di lokasi tinggi atau berada di lokasi yang lumayan bisa dibilang agak sempit lokasinya seperti itu. Kemudian ada tandu keranjang. Nah, tandu keranjang ini bisa kita gunakan untuk mengevakuasi orang atau korban yang masih memiliki rasa sadar, yang dimana itu bisa dikatakan orang tersebut sadar dan bisa duduk dengan posisi yang semestinya seperti itu. Kemudian ada tandu scoop, yang dimana itu tandu yang bisa digunakan oleh badan bencana alam, yang dimana orang-orang tersebut kan mengevakuasi orang yang mungkin tenggelam atau dan lain sebagainya di sungai maupun laut, dan itu tandu scoop ini bisa digunakan di air seperti itu. Kemudian ada tandu brand card, yang dimana itu adalah tandu yang dapat digunakan untuk mengevakuasi korban yang berada di lokasi tinggi seperti itu anak-anak. Dan terakhir itu adalah tandu darurat. Nah, tandu darurat ini bisa dipakai oleh orang atau orang mengevakuasi dalam kegiatan yang sangat-sangat urgent atau sangat-sangat darurat seperti itu. Kemudian kita akan membahas cara pembuatan tandu dan menggunakan tandu. Oke, langsung saja kita ke prakteknya agar anak-anak terbayang bagaimana sih cara pembuatan tandu dan bagaimana sih manfaat dari setelah kita membuat tandu tersebut. Oke, siapa di sini yang mau membantu ibu untuk membantu dalam teknik pembuatan tandu? Oke,
Oke, untuk Weda, silakan maju ke depan. Oke anak-anak sekalian, jadi kita langsung saja ke prakteknya, yang dimana ini ada dua buah tongkat pramuka yang dimana akan kita senderkan di bahu dengan lebar selebar bahu kita. Kemudian kita menggunakan tali pramuka untuk membuat bagaimana nanti bentuk tandu tersebut, dan dimana kita akan menggunakan simpul pangkal dan jangkar. Oke anak-anak sekalian, kita perhatikan. Oke, untuk Weda silakan dicermati. Oke, pertama-tama kita membuat simpul pangkal. Kita masukkan ke tongkat tersebut. Kemudian kita silamkan. Kemudian kita buatkan simpul jangkarnya. Pastikan yang tanda silang ini benar-benar sama nantinya dan berada di tengah-tengah. Oke. Coba Pak yang mencoba. Apakah ada siswa yang mau juga mencoba dalam proses pembuatan tandu tersebut? Oke, untuk coba silakan. Yang lainnya coba perhatikan di depan. Oke, jadi seperti ini ya Pak. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sama bentuk yang kanan dan yang kiri. Kita Simpul apa ini namanya, anak-anak? simpul pangkal. Oke, kita lanjutkan lagi, kita ulang lagi seperti yang awal ini. Dan Beda mau coba? Nah, yang ini ambil. Oke, masukkan ke sini warnanya. Kita terapkan. Terapkan. Sama? Bisa diperhatikan untuk Elga dan Beda. Jadi dan usahakan yang kanan dengan yang kiri ikatan talinya harus sejajar. Kita buat lagi sekali, sama. Nah, jika sudah selesai simpul jangkarnya, kita akan mengikatkan agar nantinya saat kita mencoba dalam mengangkat siswa-siswa yang sekiranya mau untuk ditandu agar ini kokoh dan tidak mengalami cedera.
diperhatikan. Oke, untuk yang terakhir kita menggunakan simpul pangkal. Oke, jadi anak-anak sekalian silakan diperhatikan, inilah bentuk proses pembuatan tandu atau proses hasil dari kita menggunakan tali pramuka dan juga tongkat pada saat proses pembuatan tandu tersebut. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita uji coba apakah tandu ini benar-benar kuat dan kokoh saat kita mengangkat weda. Oke, ini anggap saja ini korban evakuasi yang dimana kita menggunakan tandu yang sudah kita buat. Oke, untuk weda. Oke, anak-anak sekalian, coba kita perhatikan, kita akan mengangkat weda. Untuk weda, kamu diharapkan untuk rebahan di tandu tersebut. Nah, adapun cara pada saat kita mengangkat tandu. Nah, posisi kita seperti ini anak-anak, karena kita tidak boleh asal dalam mengangkat tandu tersebut. Karena kenapa? Nanti saat kita arogan mengangkat tandu tersebut, takutnya korban yang kita evakuasi malah makin parah dalam kondisi tersebut. Oke, anak-anak sekalian bisa diperhatikan atau dilihat ke depan bagaimana teknik dalam pengangkatan tandu. Oke, untuk weda, silakan rebahan di sini. Oke, 1, 2, 3. Nah, seperti ini anak-anak sekalian proses pembuatan tandu dan cara penggunaan tandu. Oke, bisa diletakkan. Baik, sekian simulasi tandu atau cara pembuatan tandu dan penggunaan tandu. Semoga setelah kalian memperhatikan atau ikut mempraktekkan juga, bisa nantinya kalian membuat tandu saat kalian mungkin sekiranya di mendesak kalian menemukan seorang yang mungkin mengalami cedera dan perlu pertolongan, kalian bisa memanfaatkan proses pembuatan tandu untuk membantu mengevakuasi tersebut. Oke, akhir kata dari kelompok kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian anak-anak semua, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.